Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Dia berbalik dan menatap seorang wanita cantik yang menawan berdiri di belakangnya. Sukun yang melihat wanita yang datang benar-benar terpesona dengan kecantikan wanita itu. Seperti yang diharapkan dari murid Sekte S, memang tempatnya para wanita cantik, pikir Sukun. Kamu kenapa di sini? Tanya Lintian agak mengerutkan kening. Aku ingin berbicara denganmu, balas Mu Suanyin agak gugup. Begitukah? Tanya Lintian bingung. Mu Suanyin hanya mengangguk sebagai balasannya, lalu Sukun sadar akan sesuatu lalu menepuk pundak Lintian. Adik aku pergi dulu, banyak urusan yang harus aku lakukan, jelas Sukun tanpa menunggu Lintian membalas. Lalu saat dia berjalan di depan Mu Suanyin, dia mengirimkan transmisi suara yang hanya Mu Suanyin yang mendengarkannya. Jangan membuat adikku kecewa lagi, jelas Sukun, lalu keluar dari restoran meninggalkan Mu Suanyin yang masih terdiam. Nona Mu, ada apa kamu datang ke sini? Aku harus pergi ke suatu tempat juga sekarang, jadi aku mungkin tidak ada waktu, jelas Lintian. Dia masih ingat atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Kalau begitu aku ikut denganmu, mari berbicara di jalan, jelas Mu Suanyin. Lintian sedikit mengerutkan kening lalu hanya mengangguk kepada Mu Suanyin. Kalau begitu ayo Nona Mu, kata Lintian. Mu Suanyin mengangguk dan mengikuti Lintian dari samping, melihat 2 orang itu pergi. Orang-orang di sana merasa aneh, dan ada seseorang yang baru saja ingat tentang sesuatu. Aku ingat, pemuda itu bukannya yang memukul Tuan Muda Chu 2 hari yang lalu. Jelas orang itu. Iya, tidak salah lagi, dan wanita itu juga dikabarkan dari Sekte S. Aku tidak menyangka pemuda itu adalah saudara dari Raja Panah, pantas dia juga sangat kuat. Setelah meninggalkan restoran baik Lintian dan Mu Suanyin hanya diam sambil berjalan, tidak ada yang mau bicara atau memulai pembicaraan. Sebenarnya ada apa kamu sampai menemuiku? Tanya Lintian agak melembut. Aku hanya meminta maaf soal waktu itu padamu. Aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu, hanya, jelas Mu Suanyin dengan suara pelan. Hanya kalian takut aku akan membocorkan rahasia itu kan? Tanya Lintian. Balas Mu Suanyin. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan pedang api, dan api langit itu. Jika benar ada itu nanti hanya keberuntungan jika bisa mendapatkannya. Kamu tahu kenapa aku kecewa saat itu? Tanya Lintian menatap pada Mu Suanyin. Dia berhenti berjalan dan menatap Mu Suanyin. Itu karena tetua, dan kerajaanmu menyembunyikan rahasia harta itu padamu, jawab Mu Suanyin. Salah. Itu karena kamu juga tidak percaya padaku, jawab Lintian pada Mu Suanyin. Mendengar jawaban dari Lintian membuat Mu Suanyin merasa sedikit sakit di hatinya, anehnya tiba-tiba setetes air mata jatuh dari matanya. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud tidak percaya padamu, sambil meminta maaf dengan gugup pada Lintian. Sudahlah lupakan, aku memaafkanmu untuk kali ini. Lain kali lebih percaya padaku, jawab Lintian sambil menghapus sedikit air mata Mu Suanyin yang keluar dari matanya. Mu Suanyin hanya mengangguk. Baiklah mari ikut aku sebentar, harusnya masih belum terlambat, kata Lintian memegang tangan Mu Suanyin. Mu Suanyin yang dipegang tangannya oleh Lintian, merasa kaget dan mencoba berpikir untuk melepaskannya. Tapi dia akhirnya menyerah dan mengikuti Lintian sambil tangannya dipegang Lintian. Entah apa yang ada di perasaannya, di hadapan pemuda ini,
dia merasa aman, dan juga dia yakin pemuda ini bisa menghalangi badai apapun yang datang ke arahnya. Akibatnya diam-diam dari Lintian yang memegang tangan Mu Xuanyin, dia ikut memegang tangan Lintian. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang penuh kasih sayang. Setelah beberapa waktu Lintian sampai di paviliun perdagangan, dia langsung membawa Mu Xuanyin masuk. Lalu setelah masuk dia pun bertanya kepada pelayan di sana. "Permisi, aku ingin menjual sesuatu, bisakah kamu menjualkannya di sini?" tanya Lintian. "Tuan, benda apa yang ingin kamu jual?" tanya wanita itu. Lalu Lintian mengeluarkan sebotol pil, memberikannya kepada wanita itu. Pelayan itu mengambil dan mengecek pilnya. Pelayan wanita itu kaget bukan main, melihat pil itu. "Pil tingkat ke-8, kata pelayan itu kaget. "Maaf, Tuan, tunggu sebentar di sini, aku akan memanggil manajer dulu," perintah pelayan itu. Lalu berbalik pergi untuk memanggil manajernya. Dia tahu bahwa pil tingkat ke-8 adalah pil terbaik di kerajaan Wu. Walaupun dia tidak tahu pil apa itu, tapi itu jelas pil tingkat ke-8. "Apa kamu master alkimia?" tanya Mu Xuanyin. "Iya, baru kemarin aku pergi untuk melakukan tes," jelas Lintian. "Itu, apakah kamu master tingkat 8? tanya Mu Xuanyin agak tercengang. "Iya, setidaknya master tingkat 8, balas Lintian tenang. "Apa?" Mu Xuanyin kaget mendengarnya, dan hanya bisa diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, pelayan tadi keluar dengan seorang laki-laki paruh baya, yang cukup tampan seusianya. Dia berjalan ke tempat Lintian, dan dengan hormat berkata, "Tuan, apa benar kamu ingin menjual pil tingkat ke-8? tanya manajer itu. "Iya, jika tidak masalah, bagaimana kita membicarakannya di suatu tempat?" tanya Lintian, sambil mengeluarkan lambang alkimianya. Melihat lambang itu manajer mengangguk dan lebih hormat kepada Lintian. "Baiklah, mari Tuan," undang manajer itu. Lalu mereka berdua mengangguk, dan manajer itu mengajak Lintian ke ruangan pribadi yang cukup besar, lalu mereka disuruh duduk di kursi di ruangan itu. Setelah cukup kagum Lintian menatap dekorasi ruangan ini, dia sadar dan kembali berbicara. "Namaku Anlin dan ini Mu Xuanyin, aku kesini untuk menjual beberapa barang," jelas Lintian. "Namaku Sanlun, manajer di sini, benda apa yang Tuan mudaan jual kepada kami?" tanya Sanlun. "Aku akan menjual 3 macam pil dan beberapa senjata kelas 6 dan 7 pada kalian, bisakah?" tanya Lintian sambil mengeluarkan 3 botol pil dan 4 senjata. Senjata itu juga buatan dari Lintian sendiri selama beberapa tahun ini. Jadi dia menjual karena itu tidak dibutuhkan lagi olehnya. Melihat semua pil dan senjata di meja membuat manajer itu kagum, bahkan dia merasa pemuda ini sangat luar biasa. "Baik, yakin Tuan, aku akan menjualnya dengan harga yang cukup memuaskan. Bagaimana dengan besok Tuan datang ke sini lagi, karena besok akan ada pelelangan besar yang kami adakan," undang Sanlun. Baiklah, aku akan datang. Pil ini adalah pil kecantikan. Walaupun hanya pil tingkat ke-8 tingkat rendah, itu cukup membuat wajah seorang wanita tua kembali cantik untuk 500 tahun. Dan jika itu wanita muda yang memakainya cukup untuk membuat dia muda 1000 tahun. Lalu pil ini adalah pil pondasi untuk memperkuat dan memperbaiki pondasi seorang seniman bela diri yang terakhir bernama Pil Qi. Pil yang digunakan untuk mengembalikan ki seseorang yang telah terkuras dan tanpa efek samping sedikitpun. Lintian menjelaskan 3 pil yang ada di meja. Lalu baik manajer dan Mu Xuanyin merasa tercengang untuk setiap masing-masing pil itu. Bahkan mata Mu Xuanyin tidak lepas dari pil kecantikan itu. Mu Xuanyin juga seorang wanita, tentu juga menginginkan wajahnya tetap cantik. Wajar dia melihat pil kecantikan itu sebagai harta tak ternilai. Sedangkan manajer lebih terkejut dan badannya terasa bergetar. Bagaimana tidak? Pil kecantikan, pil pondasi dan pil Qi
jika dijual pasti menghasilkan penjualan yang sangat tinggi. Baik, yakin, aku Sanlun akan menjualnya di pelelangan besok, dan kami hanya akan mengambil 10% dari hasil penjualan besok. Dan ini kartu VIP kami, tolong diterima untuk kartu masuk besok, jelas Sanlun. Baik, aku percaya, balas Lin Tian. Setelah itu mereka mulai merencanakan bagaimana cara penjualan dalam lelang besok. Lin Tian yang mendengar rencana dari manajer ini mengangguk puas. Dia menyerahkan semuanya barang yang mau dia jual kepada manajer itu. Dari pembicaraan dia dan manajer itu, dia bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5.000 kristal batu suci dengan semua barangnya itu, dan juga mungkin bisa lebih dari itu semua. Lalu Lin Tian meminta tolong agar disediakan beberapa batu meteor pemurnian untuk dirinya, yang berada pada tingkat ke-7 ke atas. Setelah berbicara cukup lama, dan juga tahu waktu besok diadakan lelang, Lin Tian pamit bersama Mu Suanyin. Dia diantar oleh manajer sampai pintu yang membuat orang-orang di sana menjadi penasaran, siapa dia sampai bisa manajer memperlakukannya sangat sopan. Setelah Lin Tian menghilang, manajer di sana berbalik dan menatap pelayannya. Ingat, jangan biarkan Tuan An merasakan keluhan apapun selama di pavilion kita, jaga dia apapun yang dia mau berikan, jelas manajer itu. Iya, jawab pelayan itu hormat, bagaimana dia tidak tahu, kalau pemuda tadi adalah alkemis tingkat 8 dan dia masih muda. Masa depannya mungkin tak terukur. Jadi tidak baik bagi pavilion menyinggung pemuda itu, apalagi kalau sampai pusat alkimia di benua tengah tahu anak muda itu menderita keluhan, maka pavilion mereka harus memberi penjelasan. Setelah mendengar jawaban pelayan itu, dan mengatur beberapa di pavilion, manajer itu pergi meninggalkan aula itu. Sedangkan Lin Tian dan Mu Suanyin masih berjalan di sore itu. Mu Suanyin masih terbayang dengan pil kecantikan tadi. Lin Tian yang melihat Mu Suanyin hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apa kamu menginginkan pil itu? Tanya Lin Tian. Mu Suanyin mengangguk. Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku tidak menyarankan kamu memakainya, jelas Lin Tian. Kenapa? Karena itu hanya produk kecilku saja. Bersabarlah, nanti aku berikan kamu pil kecantikan abadi. Karena kamu hanya bisa memakainya pil itu sekali, tidak bisa terus memakainya berulang kali. Jadi tunggu sebentar lagi, jelas Lin Tian sambil tersenyum memegang tangan Mu Suanyin sambil berjalan. Baik, jawab Mu Suanyin dengan lembut. Baiklah, kamu kembalilah dulu, aku akan kembali lagi ke penginapan, jelas Lin Tian. Apa kamu bisa membantu kami dalam pertarungan 2 hari lagi? Tanya Mu Suanyin. Tidak, tegas Lin Tian. Tapi, aku tidak bisa lagi membantu kalian, tapi aku bisa membantumu. Lin Tian tersenyum pada Mu Suanyin. Membantuku? Tanya Mu Suanyin bingung. Iya, jika kamu selevel dengan pemuda itu, berapa keyakinanmu untuk menang? Jika kamu levelnya sama dengan pemuda itu, aku memiliki keyakinan 70%, prediksi Mu Suanyin. Begitu? Lalu katakan kepada tetua pertama, aku tidak akan membantu kalian bertarung, tapi aku akan membantumu, tapi ada syaratnya, kata Lin Tian. Apa syaratnya? Cium aku, kata Lin Tian sambil tersenyum. Kamu, apa? Tidak mau? Ya sudah. Lalu Lin Tian berbalik, dan berpura-pura pergi dari sana. Melihat pemuda ini, yang ingin mengambil keuntungan darinya, membuat Mu Suanyin sedikit kesal. Tapi lalu dia menahan Lin Tian untuk pergi. Tunggu, ada apa nonamu? Tanya Lin Tian. Aku mau, asalkan kamu membantu kami memenangkan pertandingan itu, jelas Mu Suanyin. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Aku hanya bercanda, aku hanya ingin satu tempat untuk masuk ke ruang makam itu. Tidak ada yang lain, jelas Lin Tian sambil tertawa melihat wajah merah Mu Suanyin. Kamu. Yah, jika kamu mau, aku juga ingin dicium oleh gadis cantik sepertimu, hahaha. Lin Tian tertawa bahagia melihat wajah Mu Suanyin yang merah. Kamu tak tahu malu, kesal Mu Suanyin melihat dirinya dikerjain oleh Lin Tian. Baik, sudah, aku tidak akan bercanda lagi,
Kalau begitu bawa saja perwakilan kalian besok ke penginapanku, kata Lin Tian. Tidak, bagaimana jika kami menjemputmu besok? Kita lakukan di istana saja jika benar kamu memiliki cara agar kami menang, jelas Mu Suanyin. Terserah kamu saja, hanya seperti itu aku bisa membantumu. Tapi aku tidak akan membantu mereka untuk bertanding, dan ingat itu karena Mu bukan mereka. Jelas Lin Tian menatap Mu Suanyin dengan mata yang lembut. Melihat pemuda di depan ini yang berani mengatakan alasan dia membantu mereka hanya karena dirinya, membuat hati Mu Suanyin melembut. Baik, aku mengerti, nanti aku akan bicarakan dengan guru, dan yang lainnya, jelas Mu Suanyin. Iya, aku lupa, ini untukmu. Lin Tian mengeluarkan sebuah kalung yang dia buat sebelumnya pada Mu Suanyin. Ini kalung pelindung yang aku buat. Kalung ini bisa melindungimu jika sewaktu-waktu kamu dalam bahaya. Jadi pakailah, jangan dilepas. Lalu Lin Tian memberikan kalung itu pada Mu Suanyin. Bisakah kamu memakaikannya padaku? Kata Mu Suanyin dengan lembut. Lin Tian sedikit mengangkat kelopak matanya. Iya, jawab Lin Tian setelah menghela nafas. Dia memakaikan kalung di leher Mu Suanyin, sambil mencium aroma wangi leher wanita itu, membuat Lin Tian merasa tergoda. Setelah dia selesai memakaikan kalungnya, dia memeluk Mu Suanyin dari belakang sambil berbisik padanya. Aku berjanji akan menjagamu, maka percayalah padaku, jika memang dirimu terasa berat untuk menanggung semua bebanmu. Biarkan aku yang menanggung bebanmu itu, yakinlah tidak ada yang boleh menyakitimu selama aku masih hidup, bisik Lin Tian. Mendengar bisikan itu membuat badannya yang tadi kaku, menjadi melembut, dan tidak melawan lagi, matanya sedikit lembab, dan sementara hatinya terguncang hebat. Dia hanya bisa berkata dengan lembut untuk membalas bisikan Lin Tian, dengan sedikit emosi lembut. Iya, sudah kembalilah dulu, jika benar jemput aku besok setelah lelang berakhir, aku akan menunggu kalian di paviliun dagang, jelas Lin Tian. Sambil melepas pelukannya dari Mu Suanyin. Iya, aku kembali dulu, jaga dirimu, kata Mu Suanyin lembut. Tenanglah, tidak akan ada yang bisa menyakitiku di sini, tegas Lin Tian. Lalu Mu Suanyin mengangguk, dan berbalik meninggalkan Lin Tian, yang masih tersenyum manis di wajahnya. Setelah Mu Suanyin menghilang, bayi kecil yang dari sejak di restoran menghilang, kembali dan duduk di atas kepala Lin Tian. Meong, sepertinya hubungan kakak dengan dia sudah semakin membaik, tanya bayi kecil. Membaik, kepalamu? Lin Tian mengetok kepala bayi kecil. Meong sakit, kenapa kakak memukulku? Tanya bayi kecil. Aku tidak hanya ingin memukulmu tapi membakarmu, katakan padaku kemana kamu pergi dari tadi? Tanya Lin Tian. Ayolah kakak, kucing sepertiku ini butuh hiburan sedikit jadi aku pergi bermain. Lagian ini masih sore kak, jelas bayi kecil yang masih mengusap kepala kecilnya. Sial, apa kamu pikir kamu kucing? Harimau berpura-pura jadi kucing, hais. Bilang saja kamu pergi mencuri lagi, desah Lin Tian dengan kesal. Tidak kak, aku kucing baik mana mungkin mencuri, keluh bayi kecil. Bersikaplah seperti harimau sedikit bayi kecil, keluh Lin Tian melihat saudara harimaunya itu, yang bertingkah seperti kucing. Aku memang kucing sekarang, balas bayi kecil lagi. Sudahlah, lalu Lin Tian pergi berjalan menuju penginapan dia tinggal kemarin. Dia memutuskan untuk membiarkan Lin Fenger memanggang bayi kecil nanti sebagai hukuman untuknya. Tapi bayi kecil tidak tahu apa yang difikirkan kakaknya itu, hanya tidur enak di kepala Lin Tian. Nanti penderitaan dia akan terulang lagi setelah ditarik Fenger ke dalam kalung itu. Di dalam istana, pada saat itu hari sudah malam. Kamu bertemu dengan anak itu? Tanya Mu Zixi. Iya tetua. Lalu apa yang dia katakan? Apa dia mau membantu kita lagi? Tanya Mu Zixi. Yang lain melihat dan menunggu jawaban dari Mu Suanyin dengan gugup. Jika mereka bisa meminta bantuan Lin Tian, maka hampir 80% mereka bisa menang di pertandingan 2 hari lagi. Tapi jika tidak, mungkin mereka akan kehilangan harapan mereka semuanya.
Baik Sekte Es dan Kerajaan Wu berharap bisa masuk ke ruang makam itu, walaupun tujuan dari mereka berbeda. Mu Suanyin hanya menggelengkan kepala ke arah mereka. Sepertinya hanya bisa mencari bantuan lain, jelas Mu Zixi kepada mereka. Tapi, dia berkata bisa membantu kita untuk menang tanpa dia ikut serta dalam pertarungan itu, dengan syarat ada kuota untuknya masuk ke ruang makam itu, jelas Mu Suanyin. Apa maksudnya tadi tidak ingin membantu kita, tapi dia bisa membuat kita menang tanpa dia bertarung. Bahkan dia ingin meminta kuota untuk masuk, kesal Mu Yun. Melihat ketidaksenangan dari saudari-saudarinya itu membuat Mu Suanyin sedikit berkerut, tapi tidak ada yang memperhatikan wajah Mu Suanyin saat itu, jadi tidak ada yang tahu. Begini kata An Lin itu, Mu Suanyin lalu mencoba menjelaskan apa yang dikatakan Lin Tian, tapi dia tidak menjelaskan tentang Lin Tian menjual pil atau alat senjata lainnya ke pelelangan besok. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mu Suanyin, mereka semua menjadi diam dan masing-masing memiliki pikiran yang sama. Jika apa yang dia katakan benar, mengapa tidak mencobanya? Usul Kaisar Wu, jelas dia sudah merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan kepada pemuda itu. Pemuda itu tulus kepadanya. Iya, kita akan bertemu dengannya besok. Jika benar dia memiliki cara, mari kita coba, jelas Mu Zixi. Baik. Kami tidak keberatan, jawab yang lain. Bagus, tapi aku dengar besok ada pelelangan besar. Mu Suanyin, kapan kita bisa berjanji untuk bertemu dengan dia? Tanya Mu Zixi. Dia bilang juga ingin ikut pelelangan besok, jadi setelah pelelangan kita bisa bertemu dia, jelas Mu Suanyin. Kalau begitu baiklah, mari kita bertemu dia besok, tegas Mu Zixi. Iya, mereka semua setuju untuk bertemu dengan Lin Tian besok, dan juga mereka mau melihat harta apa saja yang dilelang oleh paviliun perdagangan. Setelah membahas beberapa detail tentang pelelangan besok, mereka kembali ke kamar masing-masing. Di kamar Mu Suanyin, memegang kalung di lehernya, aku berjanji akan menjagamu, maka percayalah padaku, jika memang dirimu terasa berat untuk menanggung semua bebanmu. Biarkan aku yang menanggung bebanmu itu, yakinlah tidak ada yang boleh menyakitimu, selama aku masih hidup. Apa yang dikatakan Lin Tian masih ada di pikirannya, membuat hatinya terasa hangat. Karena untuk pertama kalinya dia mendengar perkataan yang tulus seperti itu dari seorang laki-laki. Karena selama ini orang lain yang mendekatinya hanya karena penampilan saja, sedangkan Lin Tian dia tidak terlihat seperti pemuda biasanya. Terima kasih, aku sangat senang, kata Mu Suanyin, sambil tersenyum manis di dalam kamar. Dia telah membuka kerudung di wajahnya itu. Oi, adik, apa yang membuatmu cemas seperti itu? Bing yang melihat tampilan khawatir dari saudaranya ini membuat dia bingung. Saudara pertama, bagaimana aku tidak khawatir, istriku sedang melahirkan di dalam, dan aku tidak bisa menemaninya, jelas Lin Ho. Ayo, kamu ini, jangan cemas adik, Kier pasti baik-baik saja. Lihat aku saja santai, kenapa kamu seperti kucing kelaparan yang ketahuan mencuri saja, jelas Bing Yang. Kakak, jangan samakan aku dengan kucing kecil anakku yang selalu membuat masalah di sekte, Lin Ho tersenyum kecut. Aku, bayi kecil bersin tiba-tiba entah kenapa, sial apa aku masuk angin, pikir bayi kecil. Kembali ke sekte. Bukan begitu santai saja, lihat aku, kata Bing Yang. Tapi saat Lin Ho melihat kaki saudaranya ini yang selalu gemetaran seperti orang ketakutan, hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Lalu tidak lama datanglah Loulu yang berjalan bersama tetua kelima. Mereka datang untuk melihat apa bayi kecil Lin Ho sudah lahir atau belum. Jadi mereka menghentikan pelatihan di saat itu. Bukan hanya dia, bahkan leluhur dan para tetua lain juga begitu. Saudara ketiga, saudara pertama apakah sudah lahir? Tanya Loulu. Mereka berdua hanya menggelengkan kepalanya sambil menatap pintu. Sabarlah, sebentar lagi pasti akan lahir. Tetua kelima menepuk pundak Lin Ho yang sedang cemas. Iya, terima kasih, balas Lin Ho, lalu dia menatap pintu rumahnya yang masih tertutup. Lalu setelah lebih dari beberapa saat setelah itu terdengar suara bayi dari dalam. Adik lahir, hahaha,
keponakanku lahir, teriak Bing yang lebih gembira dari Lin Hao. Baik Lin Hao, Loulu dan tetua kelima hanya menggelengkan kepalanya melihat master sekte yang bertingkah seperti anak-anak ini. Pintu rumah itu terbuka lalu seorang wanita keluar dari pintu itu dan berkata, "Kalian boleh masuk." Anaknya perempuan, wanita itu menatap Lin Hao sambil tersenyum. Wanita itu adalah ibu dari Bing Yang dan suami dari Bing Ye, Louru, dan juga dia juga seorang alkemis dan juga apoteker di Sekte Langit. "Bagus, aku akan masuk," kata Bing Yang. "Kenapa kamu yang sangat senang? Itu adalah anak dari saudaramu, biarkan saudara ketigamu masuk, kamu seperti kucing kesurupan saja," kata Louru. "Ibu, aku hanya senang, itu keponakanku." "Oke, apalagi dia perempuan. Betapa aku ingin menggendongnya," jelas Bing yang agak tidak sabar. "Anak nakal ini, ya sudah masuklah, tapi jangan terlalu ribut, Kier masih lelah, dan juga nanti jangan terlalu kaget juga," jelas Louru. Mereka berempat saling menatap dengan bingung, tapi hanya sebentar mereka lalu berlomba-lomba untuk masuk duluan. "Saudara kedua, pertama dan tetua kelima aku ayahnya, jadi aku duluan masuk," jelas Lin Hao agak kesal. "Sialan, aku pamannya jadi tidak masalah," jelas Bing yang lalu berlari lebih cepat bersama Loulu dan tetua kelima. "Tunggu, aku," belum dia selesai berbicara saudaranya itu sudah bergegas masuk. "Tidak, aku harus yang pertama," pikir Lin Hao lalu buru-buru masuk mengejar mereka. Louru melihat tingkah mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia pergi dari rumah itu, untuk mengatakan kelahiran cucunya pada suami dan juga orang yang ada di sana. "Mana keponakanku?" teriak Bing yang di dalam. Lalu dia melihat dua wanita di dalam kamar itu, satu wanita sedang menggendong bayi dan satunya sedang di tempat tidur, wajahnya pucat dan sangat kelelahan tapi ada sedikit senyum di wajahnya itu. "Kenapa kamu berisik sekali?" kesal wanita yang menggendong bayi itu. "Hehehe, coba berikan keponakanku, aku ingin menggendongnya," jelas Bing yang kepada wanita itu. "Biarkan ayahnya menggendong dulu, kamu bisakah bersikap seperti seorang master sekte sedikit? Kenapa tingkahmu seperti anak kecil saja?" jelas wanita itu menatap marah ke Bing Yang. Tentu mendengar omelan wanita, Bing Yang hanya bisa diam dan berdiri patuh. Sama dengan Loulu dan juga tetua kelima tidak berani berbicara juga. "Terima kasih saudari ipar," Lin Hao memberi hormat kepada wanita itu. "Tidak perlu berterima kasih, kita keluarga," jelas wanita itu. Wanita itu adalah istri Bing Yang, ibu dari Bing Zhao, namanya adalah Gu Wuer. "Nah, gendonglah anakmu, dan juga coba pikirkan nama untuk anakmu ini," jelas Fu Wuer. Dia memberikan bayi mungil itu pada Lin Hao, lalu Lin Hao menerima bayi itu dengan gemetar. Dia melihat bayi yang sedang tidur di pelukan membuat dia bahagia. Dia berjalan ke tempat tidur di mana Lin Kier masih terbaring lemas. Dia mencium kening istrinya itu, lalu mencium kening bayi itu juga. "Kier, siapa nama anak ini?" tanya Lin Hao. "Bagaimana dengan Mei?" bentak Bing Yang. "Apaan itu nama Mei? Apa kamu ingin membuat keponakan kecilku jadi malu besar nanti?" tanya Gu Wuaner. "Iya saudara pertama, lebih baik diam saja, kamu itu tidak cocok untuk memilih nama. Nah bagaimana dengan namanya Lin Kong?" kata Loulu. Hei, apa nama kalian itu sangat jelek, bagaimana dengan Uner?" kata tetua kelima. Lalu mereka bertiga berdebat tiada henti, menyebabkan bayi yang tadi tidur menjadi menangis karena mereka. "Kalian berisik, bisa diam tidak? Berdiri dan diam saja, biarkan orang tua bayi itu yang memberi nama, jaga tingkah kalian," teriak Gu Wuer kesal melihat tingkah mereka bertiga. Baik, mereka patuh, dan diam saja setelah dimarahi oleh Gu Wuer. Kap, anak ayah, jangan menangis, kamu adalah bayi ayah yang cantik dan menawan." Kap, kata Lin Hao mencoba menenangkan anaknya. Dengan sedikit usaha Lin Hao yang tidak berpengalaman akhirnya bayi itu tenang, menatap Lin Hao dengan senyum kecilnya. Melihat itu mereka semua bisa lega, karena bayinya sudah tenang. "Suamiku bagaimana dengan Lin Jiali?"
kata Lin Kier ke suaminya. Mendengar nama yang diberikan Kier membuat mereka agak bingung. Artinya anakku nanti akan menjadi pusat bagi seluruh orang di dunia ini, dia akan jadi anak yang baik, dan juga akan menjadi wanita yang anggun. Itu arti dari Jia Li, jelas Kier.